Kasrem. 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 Siapa namanya, Bang? Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Bang, bagaimana keluarga Abang melihat sosok Irfan di mata keluarga? Irfan itu anak baik. Jadi dia dari pertama itu, karena saya tuh dengan Irfan itu kan selisihnya jauh. Jadi bagaikan saya adalah orang tuanya bagi Irfan. Karena selisihnya hampir 20 tahun lebih ya. Jadi dia udah dari pertama itu dia diterima sebenarnya kuliahnya di ITB pada tahun 90 dulu. Tapi dia nggak mau, dia pengen tetap menjadi angkatan laut. Tetap pengen jadi angkatan laut. Jadilah seperti ini sekarang. Oh, tapi sempat pendidikan di ITB? Belum pernah. Dia nggak mau. Saya pengen jadi angkatan laut. Saya tidak mau yang lain. Cita-cita dari dulu. Cita-cita dari dulu. Kenapa dia terobsesi jadi angkatan laut? Karena dia memang udah niatnya jadi akabdi. Saya akabdi laut gitu. Kamu yang lain juga. Dia padahal lulus diterima di ITB itu. Lulus diterima di ITB dengan jalur bebas tes. Sipen Maru ketika itu? Enggak, bukan Sipen Maru, bebas tes. Bebas tes dari Aceh itu dia diterima. Dan dia nggak mau. Ngisi formulir aja dia nggak mau. Saya ingin jadi angkatan laut. Dan saya dengar dari informasi dari teman-temannya, sebenarnya yang ditugaskan untuk di kapal selam ini bukan dia, tapi saya yang mau maju gitu. Jadi dia yang sebenarnya dia hanya sebagai pengawas kan gitu kan, pengawas untuk mengawasi aja. Tapi saya yang maju karena ada orang yang nggak bisa ikut di dalamnya, biar saya aja. Jadi dia menunjukkan dirinya bahwa saya selalu dia yang ingin yang. Padahal dia belum punya pengalaman di kapal selam. Saya nggak tahu kalau itu. Kalau dia memang awalnya memang dari sana, saya nggak ngerti. Kalau mengenai teknis saya nggak tahu. Akabri AL itu tahun berapa? Seingat saya tahun 90-an ya, Pak ya. 90-an. 90-an. Ya, usianya dia kelahiran 1981. Jadi usianya sekarang sekitar 40-an tahun. 40-an tahun. Ya. Bapak jangan tanya mengenai teknis di dalam ya Pak ya. Saya nggak ngerti itu wilayah saya itu. Jadi jangan nanti Bapak terjebak ambil gitu. itu harus di cutting yang saya sampaikan tadi. Ya, Bapak, saya hanya secara pribadi aja. Kalau mengenai teknis Bapak nggak usah tulis itu nanti di dalamnya. Kalau Bapak tulis saya dipotong leher nanti sama. Salah lagi. Iya. Salah saya nggak tahu itu. Sama, saya juga nggak paham. Nah, hebat, cukup baik, sabar. Saya cerita begini aja terharu. Ada kenangan-kenangan terakhir bersama beliau sebelum dinas terakhir ini? Dinas, dia telepon saya pada hari Minggu. Terus ini apa namanya? Apa sih namanya? Bukan. Apa sih uji latihan tempur dan kami ditugaskan di kapal selam gitu katanya. Oke. Dan besok kami akan berangkat ke sana. Oh ya, saya doakan. Itu hari Minggu. Hari Minggu ya. Kan kejadiannya sekitar hari Rabu, kejadian untuk kapal selamnya. Iya, dia pamit ke saya hari Senin. Hari Minggu dia pamit ke saya. Mereka siap-siap hari Senin, di Selasa langsung kan. Karena beberapa hari sebelumnya mereka sudah harus berada di sana kan sebelum melakukan itu. Nah, pada saat dia pamit ada rasa bangga pasti itu ya. Dia biasa aja. Dia biasa aja. Jadi selalu dia setiap ada apa kesempatan dia telepon saya, dia pamit. Kalau dari Bapak sendiri nggak ada firasat apa? Nggak ada sama sekali. Keluarga ibu misalkan Bapak di Aceh? Sama sekali. Tidak ada tanda-tanda nggak ada sama sekali. Jadi dia datang juga, dia orangnya rendah hati banget. Kenangan Abang paling berkesan dengan sosoknya Irfan? Anaknya rendah hati, baik dan sabar. Dia rendah hati, baik dan sabar, itu hebat. Dia menikah itu tahun berapa ya? Saya lupa persis itu menikah di Jakarta atau di Jakarta? Jakarta dia. Pacarnya kan nggak lama kalau nggak salah ya? Lama sekali. Oh lama? Lama dia, dari mulai akademi pertama sekali dia udah pacaran dengan istrinya yang sekarang. Istrinya sekarang juga dari akademi angkatan udara. Akademi manajemen angkatan udara nggak salah saya. Bukan akabri ya, di luar itu. Dia udah pacaran lama, dari mulai semester 1 dia kuliah itu dia udah pacaran sama Mbak ini. Sama Mbak Amel. Mbak Amel. Iya. Berarti kerja? Siapa? Ibu Amel. Bekerja di Garuda. Oh, enggak, maksudnya sekarang.
setelah sekarang menikah? udah enggak. Udah Oh. menikah masih kerja. Masih kerja? Masih kerja di Garuda. Hmm. Baru beberapa tahun terakhir ini dia udah nggak kerja lagi. Hmm. Udah lagi. Di bagian apa dulu di Garuda, Pak? Bu Amel? Bagian tiketing kalau nggak salah saya. Ada nggak pesan Mas Irfan ke istrinya ketika pamit atau mau berangkat apa gitu dari cerita ibu, cerita adik? Karena Irfan itu orangnya low profile. Jadi kalau dia mau pergi, dia sampaikan saya mau pergi gitu. Biasa aja karena dia udah terbiasa bekerja dan sama teman-teman juga saya tanya. Low profile. Udah profil banget ya. Ada anak sudah bisa menerima atau Mungkin waktu pertama dia belum bisa nerima kondisinya, sedih sekali kan karena dia tahu. Kalau anak kedua kan dia belum tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. kalau Mbak Amelia sendiri sekarang, Iya. secara emosional dia sudah bisa menenangkan diri kah atau bagaimana psikisnya dia? sedikit agak lebih bisa mungkin. Karena dia sudah siap mungkin ya, tapi masih nama juga sedih, masih tetap sedih gitu. Kalau hari-hari pertama itu sampai nggak bisa makan, masih teringat terus dan sebagainya. Ibu Amel dan Abang tahu peristiwa ini dari mana, Bang? Kita Dikabarkan dari apa? memang dari Angkatan Lautnya. Langsung dikabarkan. Iya, dikabarkan Kapan? dari Angkatan Laut. Jadi 2 hari setelah kejadian didatangi oleh Angkatan Laut. Di sekitar Jumat. Iya, dan mereka sampaikan bahwa hanya informasi dari kami yang benar. Jangan mendengarkan dari hoak-hoak yang ada. Medsos. Iya, medsos. Dan kami memang tidak pernah menonton televisi yang hoak-hoak dan lain sebagainya. Itu media sosial dan sebagainya. Jadi kami menunggu saja dan Bu Amel juga adik saya juga memberikan informasi yang akurat. Misalnya sebentar lagi ada press release, sebentar lagi mungkin Panglima akan ngomong seperti ini. Itu yang kami tahu. Jangan lupa subscribe ya.